Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nautu ta'alluma wa ta'lim al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nusaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-42. Masih di makalah yang ke-42. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ada 3 hal yang dicintakan Allah kepada Rasulullah. Yang pertama adalah wangi-wangian, yang kedua adalah wanita, artinya Rasulullah itu begitu perhatian terhadap wanita. Yang ketiga adalah sholat. Sholat itu menjadi hiburan bagi Rasulullah. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan pada saat itu Rasulullah ketika mengucapkan hal tersebut, hadir bersama Rasulullah juga para sahabat-sahabatnya, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga waktu itu ketika mendengar keterangan dari Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar juga menjawab, faqala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dari dunia, kata Sayyidina Abu Bakar, salasun, ada 3 hal yang aku cintai dari dunia ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah an-nadharu ila wajhi Rasulillah, melihat kepada wajah Rasulullah. Yang kedua adalah wa infaqu mali ala Rasulillah, menafkahkan hartaku, menggunakan hartaku untuk berjuang bersama Rasulullah. Yang ketiga adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan anakku dinikahi oleh Rasulullah, bersama Rasulullah. Ini 3 hal yang aku cintai dari dunia ini. Akan saya jelaskan satu persatu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang kecintaannya kepada Rasulullah begitu sangat besar. Sebagai satu bukti bahwasanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajak hijrah oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah berjalan menuju ke satu gunung yang di situ ada guanya, namanya Gua Thur, untuk beristirahat. Dan sebelum beristirahat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengecek di gua itu ada berapa lubang, dicek. Karena biasanya di gua itu kalau ada lubangnya biasanya akan muncul hewan-hewan yang membahayakan, termasuk ular, kalajengking dan sejenisnya. Nah, ini sudah dicek. Setelah dicek langsung Rasulullah diajak untuk masuk ke gua itu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Setelah beliau sudah masuk ke dalam Gua Thur itu, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar duduk. Kemudian Rasulullah disuruh untuk tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata setelah Rasulullah tidur, Sayyidina Abu Bakar melihat masih ada lubang yang masih belum tertutup, dekat dengan tempat duduknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang yang masih terbuka seperti itu, Sayyidina Abu Bakar langsung cepat-cepat menutup lubang itu dengan kaki beliau, kaki mulia beliau. Sehingga jarak beberapa saat setelah Rasulullah sudah tertidur, Sayyidina Abu Bakar merasakan kakinya ada yang menggigit dari dalam. Apa itu yang menggigit? Ular. Sayyidina Abu Bakar tidak mau mengganggu tidur nyenyaknya Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar merasa kesakitan tapi tidak keluar suara tangisan. Tapi bagaimanapun juga saking sakitnya digigit oleh ular,
akhirnya tidak tertahankan, air matanya itu keluar, menetes di pipi mulia Rasulullah. Setelah menetes di pipi mulia Rasulullah, Rasulullah terbangun, kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ada apa wahai Sayyidina Abu Bakar?" Beliau awalnya tidak mau jujur kepada Rasulullah, ternyata kemudian langsung menjawab, "Ini kaki saya digigit oleh ular." Dan bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya sebenarnya ular ini tidak mau menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ular ini sudah sejak lama mendengar kabar bahwa nanti ada manusia pilihan Allah, ada kekasih Allah, ada manusia paling mulia, ada manusia paling utama, ada manusia paling istimewa akan masuk di dalam gua ini. Dan ular ini juga ingin memandang wajah yang mulia itu. Karena kakinya ini, kaki Sayyidina Abu Bakar ini menutupi dan menghalang-halangi ular untuk memandang wajah indah Rasulullah, sehingga kakinya Sayyidina Abu Bakar ini digigit oleh ular. Semua ingin memandang wajah indah itu. Tidak ada yang tidak ingin memandang wajah itu. Begitu celakanya orang yang tidak ingin menatap wajah indah itu. Jika kita di dunia saja tidak bisa melihat, jangan sampai kita di akhirat kita tidak bisa memandang wajah yang sangat indah itu. Sehingga digigitlah oleh ular itu. Setelah Rasulullah itu bertanya dan dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya kakinya itu diusap dan ditiup oleh Rasulullah, dan seketika itu langsung kakinya sembuh sebab didoakan oleh Rasulullah SAW. Sangat besar sekali kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan berjuangnya Sayyidina Abu Bakar untuk Rasulullah berjuang habis-habisan. Akan saya jelaskan yang kedua dulu. Termasuk yang dicintai Sayyidina Abu Bakar itu adalah menafkahkan hartanya untuk Rasulullah. Waktu hijrah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu semua hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semuanya dibawa, tidak ada yang tersisa. Walau untuk anaknya, walau untuk istrinya, tidak ada yang tersisa, sama sekali tidak ada. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini berpesan kepada keluarganya, jangan sampai kabar saya hijrah ke Madinah ini jangan sampai terdengar oleh orang tua saya. Berarti kakeknya, putri-putrinya Sayyidina Abu Bakar. Salah satu putrinya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai terdengar, tapi akhirnya terdengar juga. Tidak ditinggal apa-apa. Sampai Rasulullah itu tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini kok kamu bawa semua hartanya?" Jawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Yang aku tinggalkan cuma 2. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepadamu wahai Rasulullah." Cintanya itu habis-habisan, pol-polan itu. Kalau istilah anak muda sekarang, bukan gaspol itu, pol-polan pokoknya. Cintanya Sayyidina Abu Bakar itu tidak tanggung-tanggung, cuma 2. Waktu itu terdengar kabar ini oleh orang tuanya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, kalau tidak salah ingat, Abu Quhafah. Akhirnya beliau itu tidak bisa melihat orang tuanya Sayyidina Abu Bakar ini. Akhirnya datang kepada keluarganya Sayyidina Abu Bakar yang ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Setelah datang ke sana, dan dari istri kemudian anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar ini tahu bahwa akan datang kakeknya itu, maka semuanya cerdas membantu Sayyidina Abu Bakar untuk tetap berjuang bersama Rasulullah. Semuanya sudah dipersiapkan. Akhirnya cari kain, kemudian nyari batu, dibungkus, dimasukkan ke dalam kain itu, kemudian ditali. Nanti ketika kakeknya datang, ditanya, "Kamu ditinggalkan apa?" "Ini, aku ditinggalkan emas oleh ayahku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq." Dan benar, pada saat kakeknya itu datang dan ditanya, "Ayahmu meninggalkan apa?" "Ini, kakek ini sudah ditinggalkan harta yang sangat banyak." Disuruh pegang. "Oh ini, iya, bagus, berarti bagus." Cintanya Sayyidina Abu Bakar ini pol-polan, tidak tanggung-tanggung kepada Rasulullah. Karena itu yang paling dicintai Sayyidina Abu Bakar adalah berjuang menafkahkan hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah. Kekuatan materi itu bisa habis dan terhenti, akan tetapi kekuatan hati itu tidak bisa terkikis dan akan kekal abadi. Harta bisa habis, materi bisa habis, bisa dicari, tapi kekuatan hati dari pecinta kepada kekasihnya
itu tidak bisa diganti dengan apapun. Termasuk kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Sangat hebat sekali. Dan bahkan salah satu bukti yang lain. Waktu itu Abu Jahal ini orang yang sangat memusuhi kepada Rasulullah. Abu Jahal ini termasuk orang yang yang sering hadir majelisnya Rasulullah. Abu Jahal ini. Cuma karena ada kedengkian, ada kebencian kepada Rasulullah, ya tidak beriman. Pernah suatu ketika ditanya oleh orang bukan Sayyidina Abu Jahal ini pernah ditanya sama seseorang, "Wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad?" Tapi karena Abu Jahal ini orangnya cerdas, ditanya di depan umum, ya cari tempat lain yang agak sepi. Sini. Muhammad itu sebenarnya orangnya jujur. Aku tidak pernah melihatnya berbohong sama sekali. Dan Nabi Muhammad ini memang sudah dijuluki Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Muhammad itu sebenarnya jujur. Tapi kenapa Abu Jahal itu tidak beriman? Karena kedengkian. Kedengkian, karena iri, karena kesombongan kepada Nabi Muhammad, tidak menerima kepada kebenaran. Sehingga seringkali kesombongan itu menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran dari orang lain. Abu Jahal seperti itu. Dan Abu Jahal sebenarnya hadir majelisnya Nabi itu tujuannya untuk mencari-cari kesalahan Nabi, tapi tidak ketemu-ketemu. Bukan untuk kemudian pengen belajar Islam itu bagaimana atau bagaimana dan bagaimana, tidak. Tapi ingin mencari-cari kesalahan Nabi dan ingin menjatuhkan martabat Nabi. Bahkan cari-cari kesempatan tidak ketemu-ketemu. Dan juga ingin menghalangi Sayyidina Abu Bakar untuk tidak cinta kepada Nabi. Suatu ketika pada saat Rasulullah itu setelah selesai melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan pada cuma 1 malam, dan bahkan dalam satu keterangan tidak sampai 1 malam. Dijelaskan di dalam Maulid Diba, thumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Itu menceritakan sekilas tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi Muhammad itu dikembalikan dari arsh, thumma arudduhu minal arsh, dikembalikan dari arsh qabla ayyabrudal farsh, sebelum tempat tidurnya itu dingin. Biasanya orang itu kalau tidur, setelah tidur lama kemudian dia bangun, itu masih ada semacam hangat di tempat tidurnya. Dan itu masih belum dingin. Tempat tidurnya Rasulullah setelah Rasulullah selesai melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj masih belum dingin. Begitu singkatnya perjalanannya Isra Mi'raj itu. Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Sebenarnya orang itu kalau baca Maulid pas tahu artinya itu lebih mengena. Rata-rata kan cuma baca dan baca. Makanya saya itu lebih suka kalau vokalis sholawatan itu bisa memahami dan meresapi arti yang dibaca itu. Yang diandalkan bukan cuma sekedar suara. Soalnya suara nada dengan suara cinta itu tidak sama. Suara cinta itu akan masuk kepada hatinya orang-orang yang hatinya bersih. Walaupun cuma sekedar sholawatan, tapi datang dari hati yang paling dalam, itu akan masuk ke hatinya orang. Bisa menyadarkan orang, bahkan tidak usah ceramah, bla bla bla, tidak usah, cukup baca sholawat, orang itu bisa sadar kalau dia meresapi artinya. Nah, akhirnya Abu Jahal ini seringkali setiap hari tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad," bukan Rasulullah. Walaupun sebenarnya dari hati kecilnya Abu Jahal ini sebenarnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang mulia, orang yang bisa untuk diikuti. Tapi karena dia adalah tokoh besar di sana, ya malu mau mengatakan kepada publik, itu malu. Tiap hari seringkali tanya kepada Nabi Muhammad, "Muhammad, kamu sekarang dapat wahyu apa?" Dijawab gini. Pokoknya nyari celah. Ini suatu ketika ditanya, "Sekarang kamu dapat wahyu apa?" "Saya dapat wahyu perintah untuk melaksanakan sholat." "Kapan?" "Tadi malam." "Loh, gimana ceritanya?" "Saya diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sekarang itu Palestina, dan dari Palestina sampai
langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu berapa lama? Dalam waktu yang cukup sebentar. Wah, ini kesempatan ini. Kesempatan untuk mengadu domba kepada orang-orang ini. Tidak masuk akal soalnya. Tidak masuk akal. Masa ada perjalanan dari Mekah ke Palestina, anggap saja 1 malam itu. Tidak mungkin. Apalagi sampai naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sangat tidak mungkin. Tidak masuk akal. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Jahal ini datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini Sayyidina Abu Bakar ini sudah paham bahwa Abu Jahal ini orang yang tidak suka provokator ya. Tapi karena bersihnya hatinya Sayyidina Abu Bakar, ya mungkin orang ini mau masuk Islam gitu. Mungkin orang ini mau masuk Islam. Kemudian ditanyalah Abu Jahal oleh Sayyidina Abu Bakar, ada keperluan apa kamu? Nah, ini kamu percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan dibawa oleh Nabi? Iya, percaya. Tapi saya tanya dulu ya, kamu biasanya kalau perjalanan dari Mekah ke Palestina itu berapa hari? Ya kira-kira 35 sampai 40 hari. Dijawab seperti itu. Oh iya, saya juga percaya kalau itu 35 sampai, ini sudah mulai ini 35 sampai 40 hari. Tapi ini ada satu orang gila itu ngomong, masa perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1 malam? Oh ya tidak mungkin itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin perjalanan secepat itu, tidak mungkin. Kamu tahu siapa yang ngomong itu? Itu orang yang kamu sanjung-sanjung tiap hari itu, yang kamu puji-puji setiap hari, yang kamu bela-bela setiap hari itu Muhammad itu, orang gila itu. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Karena kejernihan dan kebersihan hatinya, seandainya lebih jauh dari itu, saya tetap percaya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kekuatan cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Seandainya lebih jauh dari itu, saya tetap percaya. Jadi orang itu kalau hatinya bersih tidak gampang terprovokasi oleh omongan-omongan yang tidak jelas, yang tidak bertanggung jawab. Dan bahkan pernah dipermalukan juga Rasulullah oleh Abu Jahal. Namanya Abu Jahal ya. Jahal itu artinya apa? Orang itu jangan gampang terlena karena sering kumpul dengan orang soleh. Kata Habib siapa itu, lupa saya namanya, bin Syihab marganya. Orang itu jangan gampang merasa dirinya mulia karena sering ketemu dengan orang soleh. Kurang sering apa Abu Jahal ketemu dengan Rasulullah, padahal Rasulullah adalah manusia yang paling soleh. Tapi kenapa Abu Jahal menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah? Karena tidak ada sambungan hati dengan orang-orang soleh. Kita ini sering ketemu dengan orang soleh, jangan sampai cuma ketemu secara ragawi tapi tidak ketemu secara rohani. Kedekatan ragawi itu bisa terpisah oleh jarak dan ruang, tapi kedekatan rohani itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Orang kalau sudah cinta itu kadang tidak perlu ketemu. Karena kenapa? Karena hubungan batiniahnya itu tetap ada, tetap bersatu, tidak terpisahkan oleh jarak maupun apapun. Dan biasanya kekuatan cinta itu ketika terbentang oleh jarak yang sangat jauh. Kalau sudah jauh tetap cinta, berarti hebat itu orang itu kecintaannya. Kalau jauh pas beda kecintanya, berarti cinta omong kosong gitu. Dan pernah dipermalukan itu oleh Abu Jahal. Waktu itu setelah Rasulullah cerita, pagi-paginya dikumpulkan orang-orang banyak itu. Kemudian Rasulullah diperintahkan Abu Jahal untuk mengangkat kaki yang sebelah kanan. Coba angkat kakinya kanan. Ya Rasulullah karena hatinya bersih, biasa-biasa saja, polos ya. Polos yang mulia itu Rasulullah. Angkat kaki kanannya, diangkat kaki kanan. Setelah itu angkat kaki kirinya. Ya tidak bisa. Kira-kira bagaimana kalau kedua-duanya diangkat? Jatuh. Nah, karena Abu Jahal ini orang yang suka memprovokasi kan ya. Nah, kamu ini ngangkat kedua kaki jarak sejengkal saja tidak bisa, bagaimana saya bisa percaya?
kalau kamu bisa naik sampai langit ketujuh. Iman itu tidak butuh dengan logika. Iman itu urusannya hati. Kalau kita mikir iman dengan pakai akal logika, tidak iman. Allah di mana? Allah itu bentuknya kayak apa? Rasulullah itu kan cuma sekedar cerita saja, itu dongeng-dongeng yang tidak jelas itu. Kenapa? Karena pakai akal. Coba pakai sini. Iman tuh urusannya ini, urusannya hati, bukan urusannya akal. Nah, ini 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan saya jelaskan yang pertama ini. Walaupun yang pertama adalah an-nadharu ila wajhi Rasulullah. Menafkahkan habis-habisan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, termasuk Sayyidah Khadijah, perempuan yang begitu sangat kaya raya. Itu juga berjuang habis-habisan untuk membantu dakwah Rasulullah. Kita kadang masih mikir-mikir ya, untuk membantu tegaknya dakwah Rasulullah masih mikir-mikir. Ya gampang saja kalau kita mau berpikir ya. Beli bakso berapa? 10.000 ya. Atau mie ayam sekitar 10.000. Enteng apa enggak enteng? Enteng. Tambah lagi es jeruk 14.000. Coba suruh sumbangan 5.000 aja. Kayaknya kayak mau ngangkat beras 10 kilo. Cek beratnya. Padahal itu untuk semua yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita makan kan nanti paling akhir-akhirnya ya dikeluarkan ya. Karenanya ada satu keterangan yang menyebutkan orang itu kalau tujuannya isinya perut, maka dia derajatnya sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Kalau orang tujuannya perut dan isi perut, ya memang kita hidup butuh makan. Tapi makan bukan menjadi tujuan yang pokok. Ya makan sekedarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar itu yang paling dicintai adalah memandang wajah Rasulullah. Memang tidak ada wajah yang lebih indah daripada wajah Rasulullah. Di dalam Maulid Dibat disebutkan waqila li ba'dihim ka'anna wajhahul qamar. Dikatakan bahwasanya wajah Rasulullah seperti bulan purnama. Faqala bal adwa'u minal qamari idza lam yakun dunahul ghamam. Tidak, bukan. Wajah Rasulullah itu bukan seperti bulan purnama, tapi lebih indah daripada bulan purnama ketika tidak diselimuti oleh mendung, tidak diselimuti oleh gelap. Wajah kita ini wajah yang membosankan, tidak sama seperti wajah Rasulullah. Wajah kita ini wajah yang penuh dengan masalah, wajah yang menyeramkan. Kayak gitu kadang-kadang hatinya tidak nyambung dengan wajah yang indah. Orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah, wajahnya itu indah dipandang seperti yang dicintai itu. Rasulullah wajahnya sungguh luar biasa. Di dalam Maulid Dibat juga disebutkan Rasulullah itu wa man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Orang itu kalau melihat Rasulullah, orang itu secara otomatis akan tahu bahwa wajah itu bukanlah wajah pembohong. Alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Kalau melihat wajahnya kita, oh itu wajah suka ngadu domba itu. Wajah suka ghibah orang itu. Wajah provokator itu. Kalau melihat wajahnya Rasulullah, alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayyab. Idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Ketika Rasulullah itu tersenyum, seakan-akan ada potongan rembulan yang sedang bersinar dari wajahnya. Wa idza kallama an-nasa fa ka'annama yajruna min kalamihi ahla samar. Kalau Rasulullah itu berbicara, seakan-akan dari pembicaranya itu, dari kata-katanya itu keluar intan mutiara yang begitu sangat indah berjatuhan dari lisan mulia beliau. Wa idza tabassama an misli habbil ghamam. Ketika beliau itu tersenyum, begitu sangat indah. Seakan-akan ada
ada berlian, ada hal yang indah yang keluar dari wajah beliau. Wa idza takallama fa ka'anna ad-durra yasqutu min dzalikal kalam. Ketika Rasulullah itu berbicara seakan-akan ada intan mutiara berjatuhan. Kita sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Rasulullah, tidak ada. Mau pakai alasan apa? Tidak cinta kepada Rasulullah, mau pakai alasan apa? Karena tidak pernah bertemu. Banyak para wali, para kekasih-kekasih Allah yang tidak pernah bertemu tapi bisa cinta kepada Rasulullah. Dan bahkan salah satu dijelaskan di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menjelaskan bahwasanya salah satu penyebab wafatnya Sayyidina Abu Bakar itu karena sebab beliau itu selalu susah dan sedih ditinggal wafat Rasulullah. Sampai dijelaskan bahwasanya badannya Sayyidina Abu Bakar itu semakin hari semakin kurus, mengurang sampai beliau wafat. Ya karena memang kekasih itu, cobaan kekasih yang paling berat itu adalah sebuah perpisahan. Tidak ada cobaan yang lebih menyakitkan daripada perpisahan. Karena kekasih itu pengen selalu bersama dengan kekasihnya, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang paling aku cintai dari dunia adalah memandang wajah Rasulullah. Dan Rasulullah itu wajahnya begitu sangat bercahaya. Dan para sahabat itu tidak bisa kemudian memandang wajah Rasulullah dengan menatap dengan durasi waktu yang cukup panjang, tidak bisa. Karena saking wibawanya wajah Rasulullah. Karena saking para sahabat itu tidak bisa menatap wajah indah Rasulullah, saking indahnya, terlalu indah untuk ditatap wajah Rasulullah itu. Berbeda dengan wajahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf itu kan ketika dilihat oleh perempuan-perempuan waktu itu, banyak yang maqatta'na aydiyahunna wa qulna ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Padahal Nabi Yusuf, in hadza illa malakun karim, ini malaikat itu. Mereka mengomentari ketampanan wajah Nabi Yusuf. Dan bahkan dikomentari oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia paripurna. Beliau menyebutkan kalau ada orang bisa memotong-motong jarinya sebab melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, seandainya pun ada orang yang bisa menatap ketampanan wajah Nabi Muhammad, pasti mereka akan memotong-motong hatinya. Lalu ala Nabi Muhammad. Tidak ada wajah indah selain wajah Rasulullah. Tidak ada. Makanya kenikmatan yang paling indah besok di surga itu pertama melihat Allah, kedua melihat wajah Rasulullah. Ya, semoga kita walaupun masih belum bisa melihat di dunia, masih ditakdirkan bisa melihat di surga. Ada 3 yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pertama adalah melihat wajah Rasulullah, kedua adalah menafkahkan hartanya untuk berjuang bersama Rasulullah, dan yang ketiga wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan putrinya dinikahkan dan dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Ada satu cerita terkait dengan pertama kali Rasulullah itu kenal dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Coba kalau sekarang ya dipermasalahkan ya, melanggar hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Pada saat Sayyidah Khadijah wafat, ya tadi saya jelaskan bahwa Sayyidah Khadijah ini juga pol-polan itu, berjuang dengan hartanya untuk berdakwah, membela agamanya Allah melalui Rasulullah. Bahkan dalam kitab Al-Bushra dijelaskan bahwasanya Sayyidah Aisyah menjelang wafatnya itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sekarang saya sudah tidak bisa membantu dakwahmu. Dan hartanya ini sudah kamu semuanya gunakan. Kalau kurang, nanti kain kafan ini atau tulang-tulangku jual saja.
untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ada istri yang seperti itu? Tidak ada. Sayyidah Khadijah. Hah? Oh iya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Tidak ada istri yang sehebat itu, tidak ada. Mau cari dari ujung timur sampai ujung barat, tidak nemu. Nah, kira ada. Oh iya, orang perempuan sekarang terlalu tinggi seleranya, pengen seperti Rasulullah suaminya. Ya kamu harus seperti Sayyidah Khadijah. Pengen seperti Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah bersedih. Dan ini Rasulullah itu, Sayyidah Khadijah itu istri yang tidak pernah diduakan. Karena Rasulullah poligami itu setelah Sayyidah Khadijah wafat. Jadi pada saat Sayyidah Khadijah menjadi istrinya Rasulullah, itu belum pernah menikah dengan siapapun. Dan kalau dikatakan Rasulullah itu orang yang gila seks, hiperseks, ya kenapa harus cari yang janda yang sudah berumur tua? Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah kan sudah anggap bukan perawan juga, umurnya sudah menginjak usia yang anggap ya sudah tua. Ya bukan, itu murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Malaikat Jibril ini kisah dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malaikat Jibril ketika Sayyidah Khadijah wafat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian membawa satu kertas dari surga. Dan kertas itu isinya gambar seorang perempuan. Gambar seorang perempuan. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau dapat salam dari Allah. Engkau akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang ada di dalam gambar ini. Maka nanti kamu cari orang ini, perempuan ini. Kamu sudah dinikahkan oleh Allah di langit. Kamu sudah dinikahkan oleh Allah di langit. Cari di bumi siapa yang mirip dengan gambar ini." Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian tanya kepada orang-orang yang ada di situ di Mekah. Kemudian tanya, apakah ada perempuan yang mirip dengan gambar ini? Kemudian ada yang menjawab, "Na'am, iya. Bintu Abi Bakar." Beliau adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mencari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditanya Sayyidina Abu Bakar, "Apakah engkau punya putri yang rupanya mirip dengan yang digambar ini?" "Iya, namanya Aisyah." Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Allah sudah menikahkan aku di langit dan memerintahkan aku untuk engkau menikahkan aku dengan putrimu di bumi." Kemudian jawaban Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, putriku masih kecil. Putriku itu masih kecil." Apa setelah itu? Tapi karena Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, karena ini adalah perintah Allah, ya tetap langsung dinikahkan tanpa sepengetahuan Sayyidah Aisyah. Nah, ini setelah dinikahkan, karena memang menikah itu kan tidak butuh hadir dari calon mempelai perempuan kan. Ya. Setelah dinikahkan, kembali ke rumahnya, kemudian memerintahkan Sayyidah Aisyah karena sudah sah ya, untuk membawa makanan, satu keranjang kurma begitu. Kemudian diperintahkan untuk membawa kepada Rasulullah. Kemudian disuruh berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah yang dibawakan oleh ayahku. Yang dibawakan oleh ayahku. Agar engkau makan." "Qabilna ya Aisyah, qabilna." "Aku terima wahai Aisyah." Setelah itu kemudian ditariklah Sayyidah Aisyah bajunya itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah marah dan langsung pergi. Ya karena Sayyidah Aisyah masih belum tahu bahwa sudah dinikahkan kepada Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Aisyah marah, refleks perempuannya, langsung pergi. Kemudian datang kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dikabarkan tentang kejadian yang sudah barusan terjadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidah Aisyah,
Ya bunayyah, wahai anak putri kecilku, la tadunni bi Rasulillah dzannasu. Jangan buruk sangka kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah menikahkanmu dengan Rasulullah, yang menikahkan langsung Allah di langit. Dan aku sudah menikahkan kamu dengan Rasulullah. Apa kemudian respon Sayyidah Aisyah? Fama farihtu bi syai'in asyaddu min farahi bi qouli Abi Bakar faqad zawwajtuka minhu. Aku tidak pernah bergembira melebihi gembiraku mendengar kata-kata ayahku, sungguh aku sudah telah menikahkan kamu dengan Rasulullah. Tidak marah sudah Sayyidah Aisyah dengan usia yang sebegitu belianya. Aku tidak pernah bergembira sebelumnya melebihi kegembiraanku mendengar kata-kata ayahku, faqad zawwajtuka minhu. Aku telah menikahkan engkau dengan Rasulullah. Dan bahkan dalam satu keterangan disebutkan, inna awwala hubbin waqa'a fil Islam hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laha. Cinta pertama kali di dalam Islam itu ya cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tiga hal yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah melihat wajah Rasulullah, yang kedua adalah menafkahkan hartanya untuk berjuang bersama Rasulullah, dan yang ketiga adalah menjadikan putrinya menjadi istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Iya. Silakan. Apakah itu sebagai contoh Ustaz kepada manusia bahwa Rasulullah itu poligami, sedangkan yang dinikahi bukan cuma perawan tetapi janda-janda tua. Sedangkan di dalam alam nyata seperti sekarang, jangankan suami poligami, suami ada main saja dengan orang lain, sakitnya itu di sini Ustaz. Sakitnya di sini ya. Bagaimana dengan kisah Rasulullah yang memberi contoh seperti itu? Begini, kalau fenomena sekarang itu ya menurut pengamatan saya, orang itu pengen poligami itu bukan karena apa? Karena pengen lebih didasari karena syahwat, hasrat, syahwat. Kalau Rasulullah ini kan sebenarnya tidak ada niatan apa, murni perintah dari Allah. Murni perintah dari Allah. Dan rata-rata itu kan sudah janda semua itu. Dan kita sebagai umatnya bukan berarti langsung suruh niru seperti itu ya pastinya tidak. Karena ada syarat yang begitu sangat ketat. Kalau kita bahas dalam kitab fikih ya ada itu pembahasan khusus ta'adduduz zaujat itu. Aturan di dalam berpoligami. Cuma kadang-kadang kan memang ada orang poligami itu secara diam-diam, pas tidak tahu istrinya. Ini saya kira tidak tepat dan kurang bisa dibenarkan, karena di sisi yang lain dia mengatasnamakan mengikuti sunnah Nabi, di sisi yang lain menyakiti Nabi karena menyakiti istri. Ya pastinya kita sebagai manusia biasa ada batasan-batasannya. Di dalam Al-Quran disebutkan apa itu ayatnya itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil ya satu. Adil di sini adil dalam hal nafkah lahir dan batin, bukan urusan hati. Karena urusan hati ini tidak bisa adil, walaupun sampai kepada Rasulullah tidak bisa. Kecondongan kecintaan kepada seseorang itu tidak bisa untuk sama, itu tidak bisa. Walaupun orang tua ke anak itu juga tidak kira sama. Cuma secara dohir ya harus ditampakkan sama. Anaknya ini dikasih ini, anak yang lain harus dikasih yang sama. Tapi urusan kecondongan hati pasti tidak sama. Tidak bisa adil urusan hati itu. Tetap tidak bisa. Hatta Rasulullah tidak bisa. Jadi itu kalau pertanyaannya apakah kita harus meneladani, ya pastinya tidak harus.
karena hanya orang-orang hebat saja yang mampu untuk itu. Tidak harus. Ya, pertanyaannya sebenarnya belum terjawab secara sempurna, cuma nanti kalau dibahas memang panjang ini, karena ada syarat-syarat khusus di dalam kitab fikih. Itu ada bab ta'addud zaujat, aturan-aturan di dalam berpoligami, dan ini belum pernah saya bahas. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.